Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime nih guys, dimana tema kali ini MC-nya itu tinggal serumah dengan banyak wanita, yang tentunya kalau MC-nya gak kuat iman pastinya sudah kebablasan. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 10 rekomendasi anime dengan MC tinggal serumah dengan banyak wanita guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Anime ini berfokus pada Minato Sahashi yang berusia 19 tahun dan telah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk kedua kalinya, yang mengakibatkan dia dianggap tidak berharga oleh orang-orang di sekitarnya. Namun masa depannya yang tampaknya suram berubah secara drastis ketika seorang wanita cantik supernatural jatuh dari langit dan masuk ke dalam kehidupannya. Wanita itu bernama Musubi, yang merupakan makhluk unik yang dikenal sebagai Sekirei, makhluk luar angkasa humanoid dengan kemampuan luar biasa. Alien ini suka mencium manusia yang membawa gen Ashikabi untuk membangkitkan kekuatannya. Nah, menyadari potensi dari pemuda itu, Musubi mencium Minato yang kebingungan, memulai ikatan di antara mereka berdua, dan ia pun diseret ke dunia berisiko tinggi Sekirei, di mana dia dan rekan barunya harus bersaing dengan yang lain dalam pertempuran untuk bertahan hidup yang disebut rencana Sekirei. Setelah kematian orang tua mereka, kakak dan adik Akito dan Akiko Himeno Koji terpaksa tinggal bersama keluarga terpisah selama 6 tahun. Tapi sekarang mereka akhirnya bersatu kembali dan mulai hidup bersama. Dengan cepat menjadi jelas bahwa Akiko menyimpan perasaan romantis untuk kakaknya. Namun Akito hanya melihatnya sebagai saudara kandung. Ketika 3 gadis lagi pindah ke apartemen mereka, harapan Akiko untuk tinggal berdua dengan kakaknya sirna. Selain itu, gadis-gadis itu juga menyukai Akito dalam satu atau lain cara, yang membuat Akiko semakin sulit untuk mendapatkan perhatian penuh dari kakaknya. Saat para gadis memperebutkan siapa yang harus menjaga Akito, mereka menampilkan berbagai erotisme yang mungkin terlalu berlebihan untuk ditangani oleh pria normal guys. Setelah ayah Koutaro Satomi tiba-tiba dipindahkan untuk pekerjaannya, siswa sekolah menengah tahun pertama harus menemukan tempat tinggal yang murah untuk dirinya sendiri. Secara alami dia mengambil kesempatan untuk pindah ke kamar 106 rumah Corona hanya dengan 5.000 yen sebulan. Tapi awalnya semuanya berjalan dengan baik. Koutaro segera mendapatkan lebih dari yang dia harapkan setelah menemukan gua misterius saat bekerja paruh waktu. Nah, malam berikutnya Koutaro dikunjungi oleh berbagai jenis gadis yang tampaknya hanya mitos, di mana semuanya mengklaim kepemilikan apartemen siswa malang itu sebelumnya. Tapi yang lebih penting, keempat gadis ini membutuhkan apartemen Koutaro untuk alasan sendiri dan tidak akan mundur tanpa perlawanan. Kazuma Hashino sedang mempersiapkan dirinya untuk tahap baru dalam hidupnya sebagai seorang remaja. Karena kesehatan kakaknya Ayumu yang lebih lemah, orang tua mereka menganggap di kota sangatlah buruk dan untuk pindah ke pedesaan. Sekarang kedua bersaudara itu pergi ke Yorosuyo, tempat mereka akan tinggal sampai orang tua mereka dapat menyelesaikan urusan di kota dan mendirikan rumah baru mereka. Kedatangan mereka ke penginapan tidak berjalan sesuai rencana. Yang awalnya mereka salah naik bus dan berakhir di tanah antah berantah. Dan juga topi Ayumi dicuri oleh monyet liar, dan Kazuma tersesat di hutan dan mencoba melacak hewan itu. Semua mengarah pada pertemuan kebetulan dengan seorang gadis muda yang bersemangat yang bernama Uwi, yang Kazuma akhirnya jatuh dan berciuman secara tidak sengaja saat dia mencoba untuk membawanya kembali ke halte bus. Nah, begitulah guys perjalanan Kazuma menuju tempat tinggal barunya di pedesaan. Dalam kesalahan yang tidak dipikirkan, Dewa secara tidak sengaja menjatuhkan Toya Michisuki dengan sambaran petir dan membuatnya meninggal. Dan sebagai permintaan maaf, Dewa memberinya satu keinginan dan kesempatan untuk hidup kembali di dunia fantasi. Toya dengan sedang hati menerima tawaran itu dan mempunyai satu keinginan,
yaitu ia hanya meminta untuk menyimpan ponsel cerdasnya. Saat dia memulai perjalanan ke dunia fantasi itu, ia memulai dari awal dunia baru itu. Toya menemukan bahwa dunia itu penuh dengan sihir yang ia sukai, dan kemudian ia pun bertemu dengan gadis-gadis manis yang berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya. Gadis-gadis ini memberi Toya frustasi romantis tanpa akhir, tetapi juga persahabatan saat dia menemukan rahasia dunia baru itu. Dan pastinya gadis-gadis itu akan dibabat semua olehnya, guys. Anime ini berfokus pada anak yang bernama Fuyusora Kogarashi yang memiliki kemampuan melihat hantu dan sering dirasuki hantu sejak ia masih kecil, yang menyebabkan banyak masalah dalam hidupnya. Sekarang ia sangat miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal, hingga suatu hari ia menemukan sebuah penginapan yang sangat murah yang bernama Yuragiso, yang hampir tidak berpenghuni kecuali beberapa penghuni yang aneh. Dulunya penginapan ini adalah penginapan mata air panas yang sangat populer. Namun penginapan itu sangat murah karena menurut rumor itu dihantui oleh hantu-hantu yang keji yang menakuti semua calon penyewa. Nah, Kogarashi di sini bersiap untuk menghadapi hantu itu, dan ia pun hanya mengetahui bahwa hantu itu tidak jahat seperti rumor yang beredar. Sebaliknya, itu adalah hantu seorang gadis cantik berambut perak yang satu-satunya ingatan tentang hidupnya sebelum kematian adalah namanya, yaitu Yuna. Nah, di tengah kekacauan yang disebabkan oleh sesama penghuninya yang unik, Kogarashi berusaha mengungkapkan penyesalan yang membuat Yuna tetap berlabuh di dunia orang yang hidup, guys. Setelah menyimpan cinta tak terbalas selama bertahun-tahun, Naoya Mukai akhirnya berkencan dengan teman masa kecilnya, yaitu Saki. Namun saat dia mencoba berkomitmen pada hubungan itu, dia tiba-tiba menerima pengakuan dari Nagisa Minase. Nah, pada awalnya Naoya mencoba menolaknya, tetapi segera diliputi oleh perasaan tidak ingin menyakiti Nagisa. Nah, mencoba untuk menghindari mengkhianati kepercayaan pacarnya padanya, Naoya memikirkan solusi untuk membuat kedua gadis itu bahagia. Secara alami Saki menolak ide itu, tetapi melalui kegigihan Naoya dan Nagisa, dia dengan enggan tunduk. Dengan ini, perselingkuhan tiga arah dimulai antara Naoya, pacarnya, dan pacar lainnya saat mereka mengembangkan hubungan yang menyimpan dari norma sosial. Dalam waktu dekat, ketika teknologi telah maju secara signifikan, seorang peramal ITV yang terkenal tampaknya meramalkan hari siswa sekolah menengah Asahi Kashiwagi dengan akurasinya yang tepat. Nah, dalam perjalanan ke sekolah, banyak wanita yang ia temui. Lalu Asahi tiba-tiba menerima pengakuan cinta dari mereka semua yang ia temui di penghujung hari yang sama. Ini sangat selaras dengan prediksi peramal. Seolah itu belum cukup, Asahi segera mengetahui bahwa kelima orang ini sebenarnya adalah calon pengantinnya, dan mereka telah diundang oleh ayahnya untuk tinggal di rumah Asahi. Tidak punya pilihan lain, dia dengan enggan mengizinkan mereka untuk tinggal, yang mengakibatkan pergantian peristiwa yang mesum yang mencerahkan kehidupan SMA rata-ratanya. Namun saat Asahi menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, ingatan yang terlupakan secara bertahap muncul kembali. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Hiraku Machio tetap berkurun di ranjang rumah sakit dengan penyakit mematikan sampai akhirnya meninggal dunia. Mengasihani kehidupan tak adil yang ia jalani, seorang dewa memutuskan untuk mereinkarnasikan Hiraku ke dunia lain, di mana dia bisa hidup sesukanya. Ia pun ingin mencoba bertani dalam kehidupan barunya itu, dan dia dianugerahi alat bertani maha kuasa atau All-in-One yang dapat berubah menjadi alat berguna apapun yang ia inginkan. Hiraku kemudian dipindahkan ke hutan yang tampaknya jauh dari peradaban manusia. Di sini dia berencana untuk membangun dan mengelola semuanya dari nol, dan secara bertahap mengembangkan area tak bernyawa menjadi masyarakat yang baru, yang berkembang, yang pastinya dengan ditemani banyak wanita dari berbagai ras, guys. Anime ini berlatar cerita di sebuah kedai kopi tua yang bernama Familia yang berada di tepi laut. Rumornya ada dewi di sana. Nah, Familia sendiri adalah kedai kopi yang ditinggalkan oleh seorang nenek, seorang remaja yang bernama Hayato. Dan ketika nenek Hayato meninggal, dia berencana untuk menjual kafenya yang kumuh di tepi pantai. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu juga rumah
bagi 5 wanita muda yang menyebut diri mereka keluarganya. Dan Hayato kembali ke kampung halaman untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ia sebenarnya ingin segera menutup kedai kopi itu. Kedai kopi peninggalan neneknya itu dan menjadikannya tempat parkir. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut dengan celana dalam dan para gadis telanjang. Pertemuan tak terduga yang membuka kisah komedi romantis dan kisah haram bersama 5 gadis cantik di kedai kopi di tepi laut. Nah, itu dia guys 10 rekomendasi anime di mana MC-nya tinggal serumah dengan banyak wanita, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik yang cocok banget untuk kalian tonton. Bisa banget lah nemenin kebosanan kalian. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.